Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah wa syukrillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sampai mati kecuali tetap teguh dalam keadaan Islam. Pemirsa ngaji bareng di TVRI, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan ibu-ibu yang ada di studio. Apa kabar ibu-ibu? Semoga ibadahnya lancar, amin. Uangnya banyak, amin. Utangnya nggak ada. Cepat kali kalau masalah hutang, masya Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dan begitu juga hari ini kita di program yang sangat luar biasa dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Alhamdulillah, hari ini tanggal 23 Jumadil Akhir 1445 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 5 Januari 2024. Topik pembahasan kita menarik sekali, yakni cerdas dalam bermedia sosial. Ibu-ibu ada media sosialnya? Ada. Alah, nenek-nenek so ada, masya Allah. Alhamdulillah akan dikupas tuntas oleh tuan guru kita, yakni Al-Ustaz Dr. Haji Marasakti Bangunan MA. Beliau seorang ketua dari IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia tingkat Sumatera Utara. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah, sehat ya. Gimana kesibukannya Ustaz untuk penyuluh agama Ustaz ya? Lumayan. Sama berarti kita menyuluh agama Ustaz. Mudah-mudahan barokah hidup Ustaz ya. Mudah-mudahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai pengajian kita pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sapa dulu ibu-ibu andong-andong yang ada di studio ini insyaallah. Pertama, Majelis Taklim Nurul Qalbu Perumahan Alam Patumbak Permai. Mana dia nih? Nah, silakan Bu, ada yang mau disampaikan? Atau ada yang mau pulang? Enggak ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Majelis Taklim Nurul Qalbu Perumahan Alam Patumbak Permai. Nurul Qalbu, sukses dunia akhirat. Allahu Akbar. Kayak gitu aja. Tadi ada nyanyi, nggak ada? Oh. Lupa pula nyampe. 1, 2, 3. Ya. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Kami Majelis Taklim Nurul Qalbu bersama di hati, bersama nyaman di hati, bersama di TVRI. Majelis Taklim Nurul Qalbu, sukses dunia akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, syukur tadi Bu mikrofonnya nggak dipegang sama nenek yang sebelah. Kalau nggak hafal Bu, masya Allah. Kemudian yang kedua, Majelis Taklim Nurul Huda. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nurul Huda. Allahu Akbar. Kami anggota perwiritan Nurul Huda. Jalan Cemara, Pasar 1, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan,
Terima kasih Ibu, Ibu Ketua terima kasih. Kayak mau jihad Ibu tadi ya, Masya Allah. Kemudian Majelis Taklim Al-Matin, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ibu Reka, Ketua Al-Matin bersama Majelis Taklim Al-Matin. Kenanga Raya Tanjung Sari Pasar 6. Ibu-ibu, siapa kita? Pengajian Al-Matin. Pengajian Al-Matin harus apa? Ada pantun. Hari Jumat kumpul di TVRI. Niat hari ikut mengaji. Hati senang bersama ibu-ibu di sini untuk mendapat ilmu agama yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Al-Matin nih Bu, kalau ketuanya sehat-sehat semua aku tengok, Masya Allah. Ya, size-nya udah XXL ya Bu ya, Masya Allah. Kemudian Majelis Taklim Al-Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian Majelis Taklim Al-Hidayah, Kelurahan Tegal Sari 3, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, ingin membawakan selawat Tibil Qulub. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa iyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ini ibu-ibu yang di depan kedinginan semua ya, Masya Allah. Gini semua, Masya Allah. Kemudian yang terakhir, Majelis Taklim Raudatun Nisa, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian Rodatun Nisa Perumnas Helvetia Medan ngaji bareng yuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya persiapan yang matang ya Bu ya, Masya Allah, tabarakallah. Tapi kita niatkan semua duduk bermajelis ilmu, bersilaturahim, mudah-mudahan barokah hidup kita semua, amin. Nah sekarang ibu-ibu dan pemirsa yang ada di rumah, pasang telinga kita dan ikuti dengan seksama kajian kita di Ngaji Bareng di TVRI. Membahas tentang cerdas dalam bermedia sosial oleh Al-Ustadz Dr. Haji Marasakti Bangunan MA. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatan wa salaman ala Rasulillah. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa TVRI Sumatera Utara, ibu-ibu yang berada di studio, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu cuma dua ya, cantik dan cantik sekali. Oh. Jadi ibu-ibu itu hanya cantik dan cantik sekali. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama pada hari ini
Insya Allah yang kita bahas adalah cerdas bermedia sosial. Ada dua di sini. Yang pertama kita ingin tekankan bahwa kaum muslimin dan muslimat harus cerdas bermedia. Cerdas di sini maksudnya adalah bentuk kemampuan kita. Cerdas ada dua. Pertama itu menggunakannya. Menggunakan media sosial. Yang kedua, cerdas memanfaatkannya. Ada kelebihan dari media sosialnya. Yang pertama, kita sebagai kreator, pembuat. Tentu ibu-ibu tadi sudah mengakui punya media sosial. Ada namanya WhatsApp, ada namanya FB, dan lain sebagainya. Ya, Bu? Tentu kalau selfie dan share itu kan kita yang buat. Ya. Kemudian kita yang melakukannya. Itu cerdas menggunakannya. Tentu dalam menggunakan ini kita memerhatikan beberapa persoalan-persoalan, terutama tata krama. Iya, Ustaz. Jangan sampai seran kita itu bertentangan dengan hukum agama. Hukum negara, ujaran kebencian, hoax atau berita palsu. Itu. Tentu kita ini semua ada WA-nya atau WhatsApp-nya. Setiap hari ada orang yang mengirim di grup kita masing-masing. Di situ ada ujaran kebencian, di situ ada hoax, dan lain sebagainya. Ini cerdas menggunakannya. Yang kedua, kita harus cerdas memanfaatkan. Jangan sampai kita terlena dengan bermedia sosial. Menurut penelitian, ada kisaran 2-10 jam, Ustaz. Iya. Orang bermedia sosial itu 2 jam sampai 10 jam. Jadi kalau 10 jam ditambah 8 jam dia tidur udah 18 jam. Ibadahnya tinggal berapa lagi? Iya. Nah, asik menengok WA saja. Menengok FB saja. Lupa laki pulang. Syukur pulang saja. Iya. Ada lagi yang lebih membahayakan itu adalah memanfaatkan media sosial ini ketergantungan. Candu. Iya. Nah, ini yang membahayakan ini. Ada yang game online, ada yang juga judi online dan lain sebagainya. Jadi kita dua kategori ini harus kita betul-betul sebagai umat Islam memperhatikannya. Kita harus cerdas memanfaatkannya, kita juga harus cerdas menggunakannya. Jangan sampai media sosial itu menjadi bumerang bagi kita. Ada seorang anak, Ustadz, tiba-tiba berubah perilakunya. Dari biasanya dia rajin ke masjid, rajin mengaji, disuruh emaknya mau. Tiba-tiba berubah. Setelah ditelusuri rupanya si anak kena perundungan. Kena ujaran kebencian. Persoalannya diangkat ke media sosial sehingga viral. Itulah menyebabkan dia murung dan frustasi. Dan bahkan mungkin kita bisa melihat di berbagai media,
Bukan hanya itu. Kalau kita tidak cerdas menggunakan media ini, ada juga suami istri yang pisah-pisahan. Ada di sini orangnya, Ustaz? Nggak ada di sini orangnya ya? Oh, nggak datang. Nggak datang. Iya, nggak datang dia. Jadi pisah-pisahan hanya karena uploadan di media sosial atau salah baca, salah kirim dan lain sebagainya. Dan mungkin juga ada orang yang iseng, sengaja, karena hoax ini banyak bentuknya. Bisa bentuk kata-kata, Ibu. Bisa bentuk gambar. Bisa bentuk video. Sangat mudah untuk dibuat dan disebarkan dalam waktu yang sangat singkat. Maka disinilah kita harus berhati-hati. Karena sifat sosial media itu 3S. Share, menyebarkan cepat sekali. Nah, begitu selfie di sini, kirim ke rumah. Udah tadi kan? Udah. Udah ya? Udah nampak dari sini, Udah, Ustaz. Udah. pastilah udah. Nampak. Tanda Nah, itu jilbabnya. Bu, yang sudah Ibu share itu bukan milik Ibu lagi. Mau Ibu hapus bisa, tapi yang Ibu hapus hanya milik Ibu, yang di orang tidak bisa lagi dihapus. Jadi sekali kita share, berarti kita harus bertanggung jawab terhadap sharean kita itu. Kita tanggung jawab dunia dan akhirat. Bukan tanggung-tanggung, Bu. Kita bertanggung jawab dunia dan akhirat. Sehingga apapun yang kita share itu milik kita dan kitalah yang bertanggung jawab. Oh, itu karena dibagikan kawan saya. Oh, nggak bisa, Bu. Tidak bisa. Ibu misalnya share ke teman. Teman share lagi. Aku cuma share sama ibu itu kok, sama Wak itu. Kebetulan Wak tuh gaptek. Entah kemana di share-nya. Udah sampai katanya. Belum. Dicek-cek rupanya sama suaminya disampaikannya. Apa nggak kacau? Nah, inilah kita diminta kita untuk cerdas bermedia sosial, sehingga apa yang kita buat, apa yang kita share, apa yang kita lakukan dengan media sosial kita pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Nah, kira-kira seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu, Bu, Bu, masih hidup? Masih. Ngaji bareng di TVRI? Nah, biar semangat pakai pantun dulu nih Ustadz. Ya. Malin kundang anak yang terkutuk. Mana pula? Cakep. Udah dengar aja Ibu. Malin kundang anak terkutuk. Anak durhaka yang terbuang. Siapa hadirin yang mengantuk, kudoakan uangnya hilang. Masya Allah, tadi nampak saya mana yang ngantuk. Nah, Ustadz izin. Materi ini sangat menarik sekali, apalagi untuk generasi milenial, generasi Gen Z. Cuman saya pernah membaca sebuah survei Ustadz atau penelitian. Ternyata ibu-ibu yang banyak menebarkan berita hoax itu rupanya terkejut kita. Banyak dari kalangan balita, barisan 50 tahun ke atas. Karena dia baru tahu WhatsApp, baru tahu Facebook, baru ngumpul sama kawan reunian, dibuat grup reunian Ustadz. Kadang tak apa-apa dikirimnya. Aku pun jijik nengoknya Ustadz. Nah itu gimana Ustadz? Apa memang orang tua nih sudah tua, dia apa yang dia dapat itu yang dikasihnya? Atau gimana nih Ustadz menyikapi ini semua? Silakan. Jadi mengapa orang-orang tua kita yang selalu terkena hoax? Karena yang pertama, sifatnya hoax ini adalah menyerang. Kemudian melakukan penghinaan-penghinaan. Itulah sifatnya hoax itu.
penghinaan-penghinaan. Dialah yang betulnya. Iya. Apalagi ini sekarang ini kan kita di dekat-dekat tahun politik. Iya. Tentu ini banyak sekali. Hati-hati. Banyak sekali hoax yang beredar di media sosial. Maka kita hati-hati. Hati-hatinya karena apalagi ini orang tua kita ini sensornya udah agak kurang, Ustaz. Speaker juga jadi, Ustaz ya. untuk berpikir, untuk meneliti itu udah Iya. ada kecenderungan betulnya ini karena Iya. dilihatnya yang mengirim kebetulan ustadznya. Ini yang bahaya ini. Sebetulnya ustadz pun salah. Iya. Ini paten nih. Apalagi kan begini. Kita orang tua nih kalau sudah disinggung nilai-nilai agama kita, itu kadang kita cepat meresponnya. Iya. Karena kita orang yang beragama, maka disentuh sedikit agama kita, maka kita akan cepat untuk bereaksi. Apalagi lah itu orang tua. Jadi kita berharap kepada orang-orang tua kita yang punya media sosial, tidak salah, boleh menurut fatwa ulama, boleh kita ibu bermedia sosial, tapi jangan sekali-kali kita membagikan hoax. Jangan membagikan hoax. Jangan membagikan ujaran kebencian. Jangan membagikan yang belum tentu kebenarannya. Di situ dia ya. Maka simpan aja dulu, Bu. Simpan saja dulu di HP itu atau hapus. Minimal seperti itu. Ya, menarik sekali Ustadz pembahasan kita tentang cerdas dalam bermedia sosial. Nah Ustadz, nas-nas dalam Al-Quran sendiri Ustadz, dalam kita jangan menebarkan ujaran kebencian, atau jangan kita menebarkan hoax, berita bohong, ya kan Bu? Kemudian mengolok-ngolok golongan lain, itu kan ada juga termaktub dalam Quran, surah Al-Hujarat misalnya. Itu bagaimana kita menyikapi Ustadz? Misalnya kalau kita mendapati sesuatu, kita ingin menasehati kawan kita, jangan menebarkan yang gitu-gitu, itu bagaimana Ustadz? Silakan Ustadz. Jadi begini. Allah berfirman di dalam surah Al-Hujarat tadi ya, yang disampaikan oleh pembawa acara, kira-kira berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka fatabayyanu, bertabayun, cek dan recheck, supaya antusibu qauman bijahalah, supaya kita tidak menimpakan masalah kepada suatu kaum. Iya kalau iya, Bu. Iya kalau iya berita yang ada ibu pegang itu benar. Kalau tidak benar kan menjadi fitnah. Kalau menjadi fitnah, maka siap-siaplah ibu menjadi orang yang muflis. Kan Nabi itu pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut di hari akhir nanti? Kan begitu Ustaz. Datang sahabat bilang, oh Nabi, orang yang
rugi itu di hari akhirat, orang yang muflis itu adalah yang tak punya uang. Tidak ada hartanya. Miskinlah kita bilang. Datang Nabi menjawab, tidak. Bukan seperti itu. Orang yang muflis itu nanti di hari akhirat adalah orang yang datang kepada Allah dengan pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala hajinya, pahala yang sudah dikumpulkannya di dunia, diserahkannya sama orang yang difitnahnya tadi. Diserahkan semua. Oh, ini pahala puasaku sama kau lah ini. Ini pahala zakatku sama kau ini. Aku bolak-balik umroh sama kau ini. Habis pahala dia itu, dosa waktu dipindahkan ke dia. Nah, Mana udah. waktu Ustaz? Mana waknya? Dosa itu, dosa yang menggunjing itu dipindahkan ke dia. Udah habis pahalanya, kemudian ditambah lagi dosa. Kemudian di akhir riwayat itu disebutkan dicampakkan ke api neraka. Nauzubillah min zalik. Jadi itulah orang-orang yang hablum minallahnya baik, hablum minannasnya rusak Ustaz. iya, suka menggunjing. Menggunjingnya di media sosial, membuka aib. Ya. Tapi kayaknya udah tobat semua ibu-ibu nih Ustaz. Insya Allah. Kadang selewo juga. Iya, ada juga keselewonya. Ustaz, kita tahan dulu Ustaz. Mungkin ibu-ibu yang ada di studio tak ingin tak sabar rasanya dia ingin bertanya mungkin ya Bu ya. Ibu-ibu ada yang mau bertanya, silakan. Nah, silakan Ibu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Nurul Kolbu Perumahan Alam Patumbak Permai. Ustadz, sekarang ini kan bagi kita sangat sekali mudah untuk mengakses berbagai informasi melalui media digital. Siap. Bahkan kita dapat belajar secara mandiri. Iya. Baik itu tutorial memasak, tutorial berhijab. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Ustadz, bagaimana kalau kita belajar agama melalui media digital seperti dari YouTube? Kan tanpa guru Ustadz. Iya. Nah, jadi pertanyaan saya tadi, cara kita belajar agama tanpa ada guru yang mengajari. Demikian pertanyaannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustadz, jamaah pengajian kita ini Ustadz ada mulai dari yang tua sampai yang paling muda Ustadz di bawahnya. Ada 3 orang anak-anaknya. Ya, itu bagaimana Ustadz? Apakah kita boleh belajar ilmu agama dari media? Kalau dibilang nggak ada guru, kayaknya ada gurunya ceramah Ustadz. Cuman mungkin yang tidak ada gurunya mungkin dengan audio saja atau bagaimana Ustadz? Silakan. Jadi begini ya. Apakah kita boleh belajar agama lewat media sosial? Tentu jawabannya boleh. Ya, boleh dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, kredibilitas ustadz yang menyampaikan. Ya, kita harus cek juga kredibilitasnya, siapa dia. Iya Ustaz. Ya, apa pendidikannya? Kemudian apa aktivitasnya sehari-hari bisa kita cek. Karena kan memang itulah kemudahan-kemudahan yang diberikan. Jadi kalau saya bagi tadi cerdas itu ada 2, ya ini cerdas memanfaatkan. Iya. Memilah dan memilih. Ada 1000 ustadz di YouTube, di FB juga ada 1000 yang berpura-pura jadi ustadz. Jangan nengok saya lah Ustadz, nggak enak saya jadinya. Ada juga yang memang sengaja membuat konten-konten yang ingin mendangkalkan akidah kita. Ada. Jadi kalau kita belajar melalui media tidak salah
Tapi bila ada kesempatan, kita bergurulah kepada orang-orang yang memiliki ilmu yang mumpuni. Artinya kita cross check lagi kebenaran, dalil-dalil yang disampaikan, hujah-hujah yang diberikan, kita tulis dan kemudian kita klarifikasi, kita mintakan pendapat dari para ustadz yang kita anggap memiliki ilmu untuk itu. Masya Allah, tabarakallah. seperti Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah. Ibu-ibu, Bu. Masih semangat? Nah, siapa yang mau nanya lagi saya persilahkan. Silahkan Ibu. Sebutkan nama, kemudian dari mana, nomor HP. Nomor HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulismawati dari pengajian Rodatun Nisa Perumnas Helvetia Medan. Saya mau bertanya kepada Ustadz, bagaimana cara mengatasi anak-anak kami yang ketergantungan YouTube? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga mewakili pertanyaan saya Pak Ustadz. Karena anak kita juga banyak ketergantungan dengan gadget ya. Itu bagaimana menyikapi Ustadz? Silakan. Jadi media sosial ini tidak hanya mengenai atau sasarannya bukan hanya balita tadi ya. Barisan 50 tahun ke atas. Ya. Bayi 5 tahun, barisan 5 tahun ke ya. atas, 50 tahun. 50 tahun ke atas ya. Anak-anak milenial, anak-anak kita yang masih kecil, bahkan umur ya begitu melek, begitu melihat, kadang sudah disodorkan. Jadi ini sebenarnya dari kesehatan ini tidak baik ya, tidak baik untuk anak-anak kita. Apalagi ini tidak dibarengi atau tidak dilakukan pendampingan. Seharusnya Ibu, anak-anak kita itu kita lakukan pendampingan. Iya. Ya, kita lakukan pendampingan. Ini sedang belajar seperti ini, supaya nanti apa yang didapatkannya di media sosial itu bisa kita tahu, oh ini masalahnya seperti ini, seperti gitu ya. Nah kemudian ya sedini mungkinlah kita untuk kalau anak-anak yang masih bayi belum SD seperti itu kita hindarkanlah ya. Jangan sampai sebetulnya karena kita ada kemauan emak-emak nih, dia sibuk memasak di dapur. Karena kan supaya diam anaknya ditaruhkannya handphone, berbunyi-bunyi handphone itu dicari anak tuh. Kan begitu. Ini jangan kita lakukan. Ya, biar dia menangis, biarlah kita kasih mainan yang manual sehingga dia nanti tidak terkontaminasi seperti itulah ya. Karena kalau dia sudah ketagihan berhandphone ria ini, bermedia ini, berYouTube ria ini, ya nanti yang pertama terganggu pikirannya, kesehatan pikirannya terganggu, sehingga untuk kita jadikan dia anak yang soleh bisa saja nanti gagal. Kenapa? Karena sudah masuk misi-misi yang ada di dalam YouTube itu. Ya, saya katakan seperti itu, tidak seluruhnya konten-konten di YouTube itu adalah mendidik. Tidak juga semua bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itulah disantap anak kita. Apa enggak jadi masalah? Itulah pentingnya pendampingan orang tua. Pendampingan. Jadi kita harapkan kepada inilah terutama ibu-ibu dan nenek-nenek ini terutama yang mendampingi cucunya, lakukan Bu pendampingan.
Ya, apalagi Ustadz di belakangan ini Bu, bukan anak-anak kecil aja Bu yang kecanduan. Memang kadang sampai ada istilah ini namanya setan gepeng Ustadz. Jadi ibu-ibu yang paling bahaya anak-anak remaja kita kecanduan game online dan ada judinya Bu. Iya. Itu dia Ustadz yang sangat kita sayangkan sekali. Bahkan ada anak muda kita, ya mungkin di tempat ibu-ibu juga ada, Iya. yang sampai menjual kompor gas maknya. Iya. Nah, Waktu maknya mau masak kan, Iya, nggak hidup. Rupanya tabung gas hilang dijual sama anaknya. Iya. Ingin membeli voucher. Heeh. Nah, seperti itu. Chip namanya Chip. Ustaz. Itulah Beli chip. chip. Kadang suami ibu-ibu ini pun banyak yang kena, tapi bukan mak-mak sini sana Iya, Ustaz. iya. Iya, sampai hancur rumah tangganya. Ingat ya Bu, izin dan kita semua pemirsa yang ada di rumah, rumah tangga tuh Ustaz hancur gara-gara dua sebab Bu. Tahu Ibu? Iya. Satu, suami kena judi online, game slot. Yang kedua, bini kena mekar Ustaz. Nah, itu dia. Karena Sama hancurnya itu. minjamnya mekar, mulangnya kuncup Ustaz. Nah, itu dia masalah. Naudzubillah min dzalik. Nah, ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ada lagi andung-andung yang mau nanya, silakan. Nah, mana? Ah, silakan. Ini dulu Bu, yang di depan. Merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Dewi Bu dari Dewi. Majelis Taklim Al-Hidayah. Iya. Begini Ustadz, sekarang ini sedang ramai di media sosial mengenai Pilpres. Iya. Di situ ada anak milenial membuat konten-konten guyonan atau olok-olokan. Iya, iya. Yang mana kita melihatnya dan ikut tertawa karena kita merasakan ini hanya candaan Ustaz. Iya. Jadi apakah kita yang menonton ini, melihat ini, kita berdosa Ustaz? Apa batasannya ya Bu ya? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebelum kita jawab, kita juga mungkin ada line interaktif ya untuk pemirsa yang ada di rumah, mungkin di 0811 6100 386. Mungkin pemirsa yang ada di rumah ingin juga menyapa Ustadz kita ini di 0811 6100 386. Ustadz, itu bagaimana Ustadz? Ada guyonan, kita ketawa. Itu bagaimana Ustadz? Iya. Silakan. Berbagai macam yang dilakukan oleh orang untuk membuat kontennya Viral ya. viral, ya. Bahkan terkadang melewati batas-batas hukum agama dan hukum negara. Seperti yang Ibunda sampaikan tadi, ada seseorang, bisa juga sebenarnya bukan seseorang, sekelompok orang juga bisa, atau ada tim yang sengaja dibuat untuk membuat itu. Ya, ini kan seperti yang saya katakan tadi, bahwa media sosial itu sekaligus kita produksinya, kita yang menyebarkannya. Kalau seperti di TVRI ini kan ada nanti yang mensensor, ada kameramen, kemudian ada penanggung jawabnya, ada hostnya, dan lain sebagainya. Kalau media itu kan kita langsung, Bu. Kita yang membuatnya langsung. Kita kreatornya, kita aktornya. Maka berkesempatan untuk itu. Maka yang menjadi filternya adalah diri kita. Nah, jadi apakah itu bermasalah? Ini kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala takfu
Jangan kamu ikuti apa yang kamu tidak ada ilmunya. Ya Bu ya? Ini sekaligus kita mensensor diri kita. Kalau tak paham kita politik itu, kalau tak paham kita percaturannya, jangan sok kita paling tahu di dunia ini. Iya. Hanya karena membaca medsos. Iya. Jangan juga kita menjas seseorang hanya karena medsos. Ya. Inna sam'a, ini lanjutan ayat ini yang berbahaya. Inna sam'a, sesungguhnya yang kita lihat, wal basoro, yang kita dengar maksud saya, yang kita lihat, wal fuada, yang ada di dalam hati kita. Kita dengar, kita lihat, yang ada di dalam hati kita. Semua itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau udah ada guyonan-guyonan yang ibaratnya sudah mendiskreditkan Iya. orang-orang tertentu, skip terus. Skip. Jangan Ibu nikmati. Kadang ditebar Ustaz. Malah dibagikan. Nah, ini lucu nih katanya kan. Allah, ampuni Viral kami. ini dulu. Berbahaya. Allah. Ya, inna sam'a wal basara wal fuada, semuanya akan kita pertanggungjawabkan nanti di hari akhir. Jadi Bu, lebih bagus dielakkan ya Bu ya. Kalau Ibu bisa nasihati, nasihati. Tapi kayaknya nggak bisa ya Bu ya. Masya Allah. Karena nampak dari wajahnya memang. Masya Allah. Ngaji bareng di TVRI. Nah, mungkin pemirsa yang ada di rumah boleh terhubung di 081161600386. Sembari menunggu yang di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, mana lagi mau nanya? Enggak, yang belakang dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah hidup tuh Bu? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pengajian Al-Matin, Kenangaraya Tangkusari Pasar 6. Iya. Jangan bawa pulang. Iya. Bertanya ya Ustadz, izin. Di tahun sekarang ini yang mencalonkan 3. Apakah ada trik dari Ustadz agar kita tidak salah memilih Oh, Mak. dengan tidak Berat menjatuhkan pertanyaannya, satu Ustadz. sama lainnya? Karena kita nggak membahas ke sana ini, Ibu-ibu. Terima kasih Ustadz. Bisa satu lagi Ustadz? Nah, bercabang apa lagi, Bu? Satu lagi Ustadz, terima kasih. Bagaimana pandangan hukum mengenai adanya penyalahgunaan media sosial? Masya Allah. Terima kasih. Ini mungkin Ustadz, pertanyaan yang pertama ini Ustadz, agak sensitif kita tengok, iya kan? Ngeri-ngeri sedap kita menjawabnya. Mungkin secara umum Ustadz, tiga-tiga ini insya Allah baik semua, kemudian beragama semua Ustadz ya kan? Insya Allah. Putra terbaik bangsa. Putra terbaik bangsa ini. Yang penting kita jangan saling mengolok-olok satu di antara yang lainnya. Itu gimana Ustadz? Silakan. Jadi maksudnya bahwa belakangan ini atau dalam waktu dekat bangsa kita akan melakukan atau melaksanakan pemilihan presiden dan calon legislatif dan calon senator ya. Kita sesungguhnya melihat calon ini adalah calon-calon yang benar-benar putra-putra terbaik bangsa ini. Qadar Allah. Kemudian sudut pandangnya tentu kita berbeda. Iya. Sudut pandang saya dengan sudut pandang ibu tidak bisa sama, Bu. Jadi saya tidak juga bisa mengatakan inilah sudut pandang saya yang terbaik, karena ibu juga punya hak untuk mengatakan inilah yang terbaik. Maka mari kita saling menghormati pendapat. Saling menghormati pendapat orang lain. Iya. Ya. Saling dukung mendukung kalau kita memang seide. Kalau tidak seide jangan kita mencaci. Iya. Di situ kita, karena sekarang ini kan media sosial yang saya katakan tadi cenderung untuk mendiskreditkan seseorang dan menaikkan orang lain. Sesungguhnya itu tidak baik, maka
jangan kita berkaca kepada media sosial. Berarti Ustadz kalau ada orang yang menggunjing, gunjing itu kan dengan lisannya, lidahnya. Iya. Kan gitu Ustadz ya? Iya. Tapi dia nggak dengan lisannya, tapi kedua jempolnya. Kena juga Ustadz ya? Kena Bu, hati-hati Bu, ayo. Iya. Berarti harus hijrah media sosial Ustadz ya? Hijrah media sosial. Dari dulunya yang tidak berfaedah, sekarang bermanfaat. Kadang status mak-mak nih jijik juga kita bacanya Ustaz. OTW TPRI, iya. OTW Kuala Namu, iya. OTW Alam Barzah, lah meninggal. Nah, ibu-ibu yang terakhir ada yang mau? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harti dari Perwiritan Nurul Huda Cemara Dusun 4 Ustadz. Di sini saya mau bertanya. Silakan Bu. Biasanya kami ibu-ibu ini kan punya grup WA. Dan kadang kami dapat share yang kadang kami pikir ini share bermanfaat juga. Terus kami bagikan lagi. Kenyataannya tapi kita nggak tahu kebenaran sharean itu. Itu hukumnya apa Ustadz? Bagi kami. Tapi dalam hati niat kami itu sebenarnya niat baik. Iya. Begitu aja Ustadz. Terima kasih. Pengalaman Bu? Enggak? Begitu juga. Silakan Ustaz. Jadi di dalam media sosial ini niat baik tidak cukup. Iya. Ya. Oh, ini kebetulan karena kan di dalam media sosial ini ada namanya efek echo chamber. Nah, ini perlu ibu-ibu tahu ini. Efek echo chamber. Efek echo chamber itu kalau kita mencari atau mengklik salah satu paslon, ini contoh saja, salah satu ya. Mau 1, 2 atau 3 terserah. Dan echo chambernya adalah media sosial itu akan menyodorkan ibu yang nomor itu aja. Iya. Maka seolah-olah ibu rasa itu betul. Padahal itu efek echo chamber. Hanya itu yang disodorkannya sama ibu. Kalau ibu lagi cari Shopee, sepatu, maka itu ajalah nanti yang keluar di medsos ibu. Ini efek echo chamber. Jadi hati-hati juga. Kemudian begini ibu, kalau ibu mendapat SMS, WA yang nadanya seperti kami sebutkan tadi, ada hoak, ada ujaran kebencian, ada memfitnah, mengandung sara, membawa-bawa agama, dan lain sebagainya. Nabi mengatakan, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut." Siapa saja di antara kita yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakan saja yang baik-baik aja. Jadi kalau sering saya katakan, mari kita saling membesarkan. Saling membesarkan, bukan saling mengkerdilkan. Kalau saling membesarkan itu memuji. Jadi kalau udah telanjur di share Ustaz yang tak baik, bertobatlah Ustaz ya. Auliasmut. Inilah tadi. Auliasmut, kalau tidak diam ibu, mingkem, tutup. Cangkem ini tadi. Ya banyak kali cakap lagi. Paling tidak kalau tadi di WA, delete. Di blok Bu. Niat Ya, untuk menjaga. itu dia, ya. Ustadz, di penghujung acara nih Ustadz, memberikan close statement Ustadz biar lebih mengukuhkan kita dan pemirsa yang ada di rumah agar terus senantiasa cerdas dalam bermedia sosial. Silakan. Sebagaimana yang dipatwakan oleh majelis ulama kita, itu adalah bahwa bermedia sosial itu boleh ya, boleh. Artinya mau punya WA kita, mau punya Facebook, mau Instagram, blog, dan lain sebagainya, apa saja yang ada di internet itu boleh kita
punyai. Bukan hanya satu, semuanya pun kita boleh. Akan tetapi majelis ulama kita mengatakan jangan sampai media sosial kita itu menebarkan ujaran kebencian, menebarkan berita-berita yang belum jelas, yang tidak kita ketahui kebenarannya. Jangan. Kalau ada yang seperti itu masuk ke beranda kita, kalau bisa kita blok, kalau bisa kita hapus, kita hapus. Kalau sudah terlanjur kita mengesernya, atau ada kita sudah membuat Facebook aib diri sendiri, aib keluarga, kan banyak itu kita lihat, maka bertaubatlah dan minta maaflah kita. Kemudian budayakan kita bertabayun. Ibu, jangan sekali-kali kita terus percaya terhadap berita yang kita dapat, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah tadi, jangan kita mengikuti apa yang kita tidak punya pengetahuan tentang itu. Jadi mudah-mudahan kita semua dan para pemirsa yang ada di rumah, mudah-mudahan memiliki kecerdasan. Nah, ini yang kita harapkan itu. Memiliki kecerdasan dalam bermedia sosial, cerdas menggunakannya dan cerdas memanfaatkannya, sehingga untuk kepentingan dunia dan akhirat kita. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Waktu jua yang memisahkan kita ya Bu. Nanti jumpa kita lagi di Marelan ya, insya Allah. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu, dan mohon maaf apabila tutur kata ada yang salah, kita mohon dimaafkan. Semoga majelis ilmu ini barokah semuanya. Amin. Dan pemirsa yang ada di rumah, demikianlah acara kita di program yang sangat luar biasa sekali, memberikan ilmu agama kepada kita dalam acara ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Nenek-nenek naik sepeda, dadah. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.